Duh, udah jam 5 nih, udah pada ready belum sih? Febrio masuk, udah ready belum semua? 30 detik lagi kita on air ya. Oke, semua siap. Stage ready, audio on, kamera ready. Oke, di copy, thank you. Duh, kalau kayak gini bisa gagal acara nih. Belum on air juga, gimana sih? Mana nih musik openingnya? Oh iya, musik standby and Lega. memang ya Deg-degan. dari yang backstage-an itu Iya. benar-benar berpacu dengan waktu teman bicara. Berpacu dengan jantung. Berpacu dengan jantung, berpacu dengan waktu. Komunikasi itu jadi penting banget Benar sih banget, benar buat banget. ini, buat di backstage supaya bisa berkoordinasi dengan teman-teman semua, ya gak? Betul banget. Yang harus dipersiapkan itu udah ada banyak banget. Nggak hanya cuma audio, nggak Betul. hanya visual. Tim juga harus dicek semuanya standby apa enggak. Asli, kalau ada yang kurang-kurang sedikit, tim bisa disekolahin. Betul. Sekolah satu, sekolah semua. Salah satu ya salah semua. Benar, karena memang di dalam dunia per backstage-an kerjasama itu jadi ini banget sih, jadi tulang punggung utama supaya berjalannya acara bisa lancar. Bener banget. Gitu. Bener banget. Makanya ini senjata banget nih, lebih enak dibanding telepon karena ini bisa wow. Dan pakai ini pun juga ada aturannya ya. Oh iya, Nggak- betul. Nggak hanya asal ngomong, nggak hanya asal menyampaikan pesan, tapi menyampaikan pesan dan yang menerima juga harus mengulang pesan itu biar yang ngasih tahu tuh juga udah di copy ya pesannya. Iya, kayak gitu. dan berarti bahasa kopi itu nggak sekedar pemanis aja ya. Betul. Benar-benar, apalagi banyak yang menerapkan ya, terutama PD-nya atau produser menerapkan untuk diulangi pesannya sama sesuai sama yang Yang disampaikan. diminta, betul, Nah, yang disampaikan. Nah itu kita bisa bahas lebih dalam lagi sih Bener kayaknya banget, ya. bener banget. Karena kemarin kan kita sempat libur tuh teman bicara, kalau teman bicaranya. Senang banget. Padahal di bulan Ramadan ini kita pengen full menemani teman bicara semua di Untuk live non-stop Top di TikTok, di sebelum bicara. berbuka. Sebelum berbuka. Mohon maaf, memang ini mungkin udah tanggal-tanggal rawan ya. Udah puasa keberapa ini? Puasa ke-22. Oh iya. Mas Rio ini sudah mulai agak oleng menghadapi sedikit. puasa yang non-stop. Walaupun live-nya sempat non-stop, tapi kita nggak sekedar non-stop ya. Kita ada studi banding lah ibaratnya. Studi Datang ke ekskursi Jakarta. ke Jakarta. Nah jadi pas kemarin kita libur itu 2 hari, teman-teman tahu nggak kita kemana? Kariska tahu? Tahu gak? Harusnya sih teman-teman udah lihat ya dari Instagram. Kalau Kak Dila bilang belum tahu karena dia nggak ikut emang. Oke, kemana? Mas Rio, boleh diceritain spill sebelum kita masuk ke Kemarin tema hari ini. itu di bulan puasa tiba-tiba Sinergi Bicara dapat undangan untuk bisa menjadi salah satu penonton. Kita berempat pada berangkat ya. Kak Berempat Putri, penonton. Mas Dimas, Kak Rizka sama aku. Iya. Kita berempat meluncur ke Jakarta untuk bisa studi banding tanda Benar, kutip tadi, untuk melihat mulai dari backstage sampai penampilan dari spektakuler show-nya Indonesian Idol. Wow. Ke-13 ya? Ke-13. Season 2025 betul. Itu rasanya kayak mimpi ya, karena kita tuh dari kecil cuma nontonin itu di TV, Ya. cuma ngelihat kok bisa bagus banget panggungnya, kok bisa bagus banget penampilannya, kok bisa dari audisi sampai ke panggung spekta tuh mereka keren banget. Keren banget. Dan ketemu sama juri-juri yang wah idola banget sih Betul. itu. Jadi kita bertumbuh bersama, selain sama Sinergi Bicara juga sama Indonesian Indonesian Idol. Idol. Karena dari awal season 1 itu kita mungkin masih, aku SMP. Aku SD, Kak. Kak. SD. Itu udah lama banget. Kalau Mas Dimas produser Aku kuliah. kuliah. Jadi benar-benar menemani kita banget tiap Banget, tahunnya. banget. Nah itu kemarin pengalaman yang sangat berharga. Berharga ya. banget sih, dan itu benar-benar kita menyaksikan langsung seluruh prosesnya. Iya. Nah makanya kita mau bagi di sini Oke, di hari ini, oke, di boleh episode banget. ke-15 kita mau bahas mengenai broadcasting di era media sosial, Kak Rizka. Boleh. Kenapa kita ambil tema itu? Karena kita coba bahas lebih dalam lagi mengenai broadcast masih relevan nggak? Benar. Terus juga broadcast sama media sosial itu sama dengan atau
ada perbedaannya. Nah, Ada itu yang mau perbedaan kita nggak sih? kulik-kulik. Bener Sebenarnya kita banget. bukan ahlinya di bidang itu. Bukan. Tapi sedikit banyak kita pelakunya. Betul. Apalagi Sekali dua sekarang- kali kita pernah lah Betul. berkecimpung di dalam aktivitas. Betul. Apalagi di Ramadan 2025 ini kita benar-benar aktivasi media sosial terutama di TikTok. Betul. Jadi pelaku inilah pemula lah. Pemula. Belajar dari teman bicara semua juga. Kayak gitu. Betul. Jadi di sini di episode 15 ini kita akan bahas itu broadcasting Broadcasting di era media sosial. Nah, kalau menurut Kariska, Oke. Kariska walaupun backgroundnya komunikasi ya. Benar. Tapi menurut Kariska yang namanya broadcasting tuh definisinya apa sih? Gitu. Sebenarnya sih kalau aku nggak punya spesifik definisinya ya. Cuma yang aku pelajari dari zaman kuliah, apapun ilmunya, kalau nggak ada teman-teman broadcast dari tim-tim komunikasi, tim PR itu nggak akan tersebar luas kalau nggak dibantu sama teman-teman broadcasting. Wah. Nggak dibantu sama teman broadcaster. Gimana? Karena kita bikin press release, Yeah. kita bikin program acara, tapi kalau nggak ada teman-teman broadcast, mungkin itu nggak akan bisa tayang, mungkin itu nggak akan bisa tersupport untuk tampil di TV, tampil di koran, tampil di mana aja, di media cetak, media visual dan lain-lain. Itu Aku sih kalau dapat dari banget aku. tuh tadi pas udah ternyata broadcast itu salah satu tulang punggungnya di Betul, komunikasi ya. betul Jadi banget, nggak terpisah, betul banget, justru betul malah sejalan. Bahkan anak komunikasi pun pasti akan belajar sedikit-sedikit tentang broadcast. Oh sedikit, karena aku dari FISIP mungkin aku agak kurang tahu. Berarti broadcast masuk Vkom ya? Kalau di kampusku dulu iya. Iya, berarti satu sejalan Iya, ya. Makanya betul. pas banget tadi disampaikan PR, manajemen komunikasi ya misalnya, Mankom, ada juga broadcast. Nah, broadcast berarti bisa kita murni broadcast. Benar. Kita bisa simpulkan sebagai penyiaran bisa kayak seperti itu Penyiaran, ya kalau betul, misalnya betul, komunikasi di Indonesia penyiaran. kan. Iya, komunikasi penyiaran. Nah, Betul. sekarang kita hubungkan dengan medsos. Oke. Sama nggak tuh? Sama dengan nggak tuh Ariska? Oh, Broadcast kalau dan menurutku sih medsos. sekarang karena medsos tuh udah lebih banyak siaran ya. Jadi menurutku udah hampir semuanya ada unsur broadcastnya sih. Oh gitu Iya, ya? karena misalnya ya kita contoh platform sebelah itu udah ada siarannya. TikTok setiap hari siarannya streaming maksudnya? streaming, Oh, live oke, streaming. live dan Jadi kita bisa streaming. langsung menyaksikan pembicara, Betul, narasumber, tayangan ya. tayangan, sebuah pengumuman itu langsung disebarkan oleh media sosial Live tersebut. broadcast from apa Betul, gitu ya. betul banget. Oke, kebayang. Cuma mungkin sebelum platform-platform lain mengeluarkan itu dan TikTok juga terutama yang mengeluarkan live ini juga termasuk broadcast kan ya? Karena Betul. teman-teman kita bisa siarkan apa yang kita lakukan sekarang secara live, teman-teman bicara bisa respon, Betul. bisa memberikan komentar kayak gitu. Bisa interaksi lah Pada ya. interaksi, padahal yang di broadcasting konservatif atau Iya, yang dulu dulu nggak bisa kan karena nggak satu bisa. arah Satu arah. sistemnya. Program TV. TV satu arah, kita nonton, kita ambil ininya, temanya, maknanya itu Benar. satu arah ya, nggak Satu bisa arah. masuk. Ternyata di era kemajuan ini bisa dua arah dan bisa di platform yang semua orang bisa pegang gitu. Bener, ya. pokoknya makin kesini media itu semakin dekat lah ya. Semuanya tuh kita bisa membuat semua hal itu bisa kita jadikan bahan interaksi, Iya. jadi platform interaksi. Semuanya pokoknya kita bisa lebih dekat dengan narasumber, dengan artis. Dulu bagi aku pas masih kecil, artis tuh sesuatu yang kayaknya aku nggak mungkin deh ketemu Di sama awal dia, ya. gitu kan. Meraihnya Iya, tuh jauh meraih kayak banget. aku nggak mungkin deh ketemu sama Krisdayanti, aku nggak mungkin ketemu sama Mas Anang. Itu ketemu ya, let alone bisa ngobrol. Bisa ngobrol. Sekarang Bisa sesimpel nyanyi kita, bareng. ya betul. Sekarang sesimpel kita masuk ke live-nya mereka, kita komentar, mereka bisa menjawab, Bagus. halo Kariska, misalnya mereka terbaca komentar kita, itu kan suatu kebanggaan juga Betul. ya. Kalau kata anak-anak sekarang di notice Dinotis atau Kak. di waro kata-kata orang Aku Betawi. ternotis Kak. Itu Dan happy itu banget. happy banget. Happy banget sih. Nah berarti kalau misalnya medsos itu udah mutakhir, mereka bisa punya fitur untuk broadcast. Nah broadcasting yang lama-lama itu masih relevan nggak di zaman sekarang menurut Kariska? Wow, kalau ngomongin ini sih, aku sih berpengalaman sebelumnya di event organizer ya. Itu kan yang dimana aku lebih banyak di event online kan, maksudnya kita di acara offline kan. Tapi sejak eranya aku masuk, mungkin baru-baru ini ya, tahun-tahun kemarin, itu tuh acara offline dikemas juga menjadi online, jadi hybrid. Oh, hybrid. Mungkin itu terjadi sejak pandemi kali ya. Jadi Ya. sesuatu hal yang jaraknya jauh kita buat dekat dengan cara hybrid, yaitu misalnya melalui platform Zoom misalnya, YouTube, live streaming YouTube, pokoknya itu semua itu kita bisa lakukan
merasa kita ada di sana gitu. Kalau mau fair, bisa kita bilang pandemi itu blessing in disguise. Betul ya. banget. Jadi ada keuntungan atau berkah di balik musibah pada saat itu. Tapi janganlah kita berdoa jangan terulang Jangan terulang lagi, Terutama cukup. buat teman-teman yang ngerasain 2 tahun kuliah atau SMA 3 tahun di rumah Bener. aja. Kayak nggak ketemu sepi gurunya banget. kan. Kita ketemu cuma di layar gitu kan. Tapi itu kemajuannya pesat banget ya, terutama Banget, di medsos banget. ya. Ada platform yang kita bisa conference langsung yang Z yang dari Z itu Iya. kan lahirnya di masa pandemi dan besarnya di masa pandemi. Iya, betul banget. Itu memudahkan banget sih untuk yang merasa tidak bisa datang ke lokasi, misalnya Iya. tamu VIP, Betul. mereka ingin memberikan sambutan tapi nggak bisa datang, itu juga bisa terasa dekat dengan cara streaming itu. Terbayang berarti saat ada acara offline-nya mereka bisa memberikan sambutan secara langsung Betul, live betul. dan juga ke semua kegiatan itu bisa ditayangkan live streaming melalui kanal-kanal Iya, itu tadi ya, kanal-kanal tersebut. platform. Betul wow. banget. Udah sangat maju sekali teknologi Maju sekarang ya. banget. Nggak kebayang deh dulu tuh kalau ngebayangin nggak bisa datang ke acara, ya udah nggak bisa aja, kita nggak akan bisa nonton tayangan ulang misalnya, atau kita nggak bisa nonton live-nya. Kalau live ya kita cuma bisa nonton di TV, live ada di ujung TV, ingat kan? Nah dulu mungkin banyak juga teman bicara yang punya cita-cita masuk ke dunia broadcast ya. Benar. Nah, dan tahu juga langsung pilih jurusan kuliah broadcast gitu untuk Atau bisa pertelevisian masuk ya. pertelevisian. Ternyata di jurusan lain juga bisa ya sebenarnya. ya. Bisa, Karena terutama komunikasi. banyak, betul, komunikasi karena di backstage itu kita lihat banyak banget teman-teman yang jurusannya dari Benar. latar belakang yang berbeda. Nah, itu bisa bahu membahu Benar. membuat satu tayangan, Benar. satu pertunjukan atau show. Nah, Benar. itu bisa disukseskan dengan teman-teman yang lain. Aku waktu pernah di TV, walaupun gak lama, itu teman-teman banyak yang dari bahasa, jurusannya bahasa, tim kreatif, betul. jurusan bahasa, atau dari hubungan internasional. Bahkan ada yang misalnya. dari hukum. Jurusan pendidikan. Jurusan pendidikan Jurusan juga. pendidikan ada. juga. Oh, kalau hukum udah pasti Iya. tadi administrasinya bagian legal. Bagian legal. Bagian royalti dan sebagainya. Aku sambil nyontek sedikit biar Boleh. nggak keliru ya kak ya, benar-benar. Boleh kak. Bahkan ada yang dari sipil loh kak, karena Sipil itu untuk apa tuh? karena ada properti-properti yang harus dibuat juga, harus ada perhitungannya Betul, kan. aku membayangkan set design itu teman-teman arsitek juga bisa tuh. Betul. teman arsi. Terus juga tayangan kayak grafis kayak di Indonesian Idol kemarin tuh, Bagus kagum banget, bagus Itu banget. grafisnya mahal. Mahal pol. Ini ya Yunani. Iya, Mesir, pokoknya gitu. yang menggambarkan lagunya tuh jadi mendukung banget ya, suasana para penyanyinya tuh terdukung banget sama hampir vibes. iya, vibes-nya hampir sebagian besar saat menyanyi sendiri-sendiri itu kan lagunya sendu ya. Sendu. Nah, itu ditampilkan tampilan Visualnya. visual yang mendukung banget. Kita pun yang ada di sana bukan hanya yang di TV yang merasa nikmat nontonnya, Iya. tapi yang di sana pun kayak ngerasa, wah ini kayaknya konser besar ya, Iya, dikemas konser dengan besar. konser besar nih kayaknya. konser gitu. besar dibuat setiap pekan ya, Betul. berarti ya, setiap Setiap spektakuler show. Luar biasa sih timnya. Nah, itu kita belajar banget ya di Banget, backstage-nya. banget. Selain menikmati, kita juga belajar di sana. Nah, bahas tentang tim tadi di balik layar, Oke. Kariska. Itu kan banyak banget berarti ya. Benar. Nah, sambil tadi ngobrol-ngobrol, Kariska sempat mention IO, aku sempat mention aku pernah di TV. Benar. Produser kita sekarang pernah di TV juga. Nah, kita sambil ini deh cerita-cerita Oke. pengalaman kita di masa lalu ya. Oke, sebelum di Sinergi Bicara, yang dimana kita juga udah mulai main broadcast-broadcastan juga. Broadcast-broadcastan. Live Berarti TikTok mainan ini. dong tuh ya? Hah? Nggak beneran broadcast-broadcastan. Ini udah di episode 15, kayaknya nggak main-main lagi Nggak deh. main-main lagi ya. Dari main-main mungkin sekarang jadi bukan main. Iya, bukan main. Oke, gitu. Nah, kita lanjut. Oke. Nah, Wah, ada apa ini nih? Gambaran biasanya studio kayak gini. Kalau aku tuh lihat studio set kayak gini, set studio kayak gini, ingatnya sitkom zaman masih kecil. Itu jadi tanteku suka penggemar banget. Benar. Ada Friends, ada Oke. Ally McBeal, ada Dawson Creek. Pasti nggak tahu ya. Tahu sih, cuma mungkin belum terlalu menikmati. Nah, kesininya yang aku notice banget dan aku ini banget, senang banget lihat sitkom-sitkom dari Aris Nugraha. Itu sutradara sitkom yang buat aku hebat banget. Ini juga Pak Haji Deddy Miswar. Oh, nah, iya. ya itu pokoknya PT setnya Demi kita Cita bisa Gisela, ha. lihat ada efek, bukan efek, ada nuansa Indonesia gitu. Jadi kita bisa Ciri khas lah menikmati ya, ciri dia khas punya lah. ciri khas yang kalau kita denger aja mungkin dari suaranya udah kayak, oh ini udah tahu nih pasti produksinya Pak Aku Haji ngetes. Deddy Miswar. Aris Nugraha, sutradara apa yo, Kariska?
Nah itu dia, kalau pengetahuan kayak gini aku pasti tidak tahu. Nah, Boleh Bajai infonya, Kak. Bajuri, preman pensiun, nah kayak Ya gitu. ampun, Makanya favorit kebayang kita dong. semua. Wow, baju Kita ucapan juga Iya, bela turut sungkawa ya. bela sungkawa yang sedalam dalamnya. Andalan Bang kita, Juri, Bang Bang Juri. Juri. Semoga keluarga diberikan ketabahan. Apa Mas Dimas? Silakan Mas Dimas. Kalau ngobrolin sitkom, sekarang itu kan sitkom kayak meredup gitu ya. Iya. Betul. Kenapa ya? Menurut teman-teman kenapa kira-kira? Kalau menurutku, Boleh, Ariska dulu. dari opiniku ya, karena sosial media yang sudah terlalu banyak dikonsumsi, apalagi di sosial media juga sekarang banyak banget tema-tema sitkom yang dikemas, yang ditaruh di dalam media sosial, Instagram atau TikTok. Itu sering banget mereka bikin konsep sketsa yang dulu kita sering nikmati di TV, sekarang udah lebih mudah di media Iya, sosial. sepakat sama Kak Rizka. Sitkom yang tadinya 1 jam tiap hari atau setengah jam itu bisa dikemas di beberapa menit di media sosial. Jadi sketsa-sketsa yang sketsa, lucu. Ya. Kalau mungkin teman-teman bicara pernah lihat juga sketsa-sketsa hampir kayak sinetron sebenarnya panjang itu di platform sebelah dari negara sana impor. Itu kadang ditonton seru ya karena konfliknya cepet banget. Cepet banget. Tanpa Nagih, iklan nagih. dan tanpa iklan gitu. Tanpa iklan. Nah itu jadi memang sekarang kecenderungannya ke situ, lari ke media sosial. Media Dan sosial. sekarang korelasinya lagi bahwa di media sosial semua orang tanpa tim besar bisa bikin sketsa itu. Yang Nah, penting itu. ada niat dan konsistensi untuk bikin terus. Betul, niat. Dan kecenderungannya di platform kesayangan kita ini di TikTok, konten yang penuh dengan sketsa itu biasanya tinggi loh ininya watching Views-nya, likes-nya, share-nya. Ada pertanyaan Ya. dari Kak Roni. Kak Roni. Halo, Kak, Kak Roni. kacamatanya kok nggak bisa ada gagangnya ya? Karena Iya. ini adalah bagian dari sebuah sketsa, Kak Oh. Roni. Oh. Iya. Langsung dicontohkan. Iya. Ini adalah Baru, Kak. kalau zaman dulu sketsa kan yang ada ciat ini. Mungkin kacamatanya ada bunyinya juga ciat. Tatap muka hujan itu nggak sih? Ya itu juga termasuk. Nah kita lanjut. Nah ini tadi kita mau Wow. bertiga sesungguhnya. Wow. Karena memang Wow. ada background pelaku lagi-lagi bukan Iya, pelaku. ini ya, bukan korban. broadcast, bukan berangkat dari pendidikan broadcast tapi pelaku, Pelaku. atau pernah Berpengalaman. basah, tanda kutip basah di dalamnya. Kalau kata anak Jakarta udah pernah kecebur. Iya. Nah ini ada nih director kreatif kita. Betul. Kalau aku nggak salah ceritanya kreatif betul ya Mas Dimas ya. Dulunya pernah ada. Apa penulis di ya, Mas, divisi ya? Kreatif. Kreatif, Kak. Oh, Kreatif wow, teman-teman. dulu kreatif. Jadi direktur kreatif dulunya pernah Menjadi jadi tim kreatif. tim kreatif. Jadi dulunya pernah kreatif, sekarang berarti sudah. Sekarang jadi direktur. Iya, naik dong. Dulu Jadi- pernah kreatif, sekarang jadi direktur kreatif. Share dong Bisa. sedikit aja Kak, waktu itu megang apa sih di kreatif Kak? Iya, Megang programnya ya? Iya. Programnya. yang seperti Programnya apa? Apa ya? Model kayak musik pernah. Talkshow musik. Iya. Terus model anak nongkrong MTV. Bujang. MTV Bujang, model gitu. Oke. Pernah. Terus bukan sitkom, sketsa komedi pernah. Iya. Pada saat itu, aku penasaran nih Mas Dimas. Pada saat itu, kedapatan posisinya nulis naskah kah? Atau pengambilan gambar? Atau pengatur program? Atau apa? Yang mungkin kita bisa jadi pengetahuan kita bersama. Sepakat ya. Naskah, Kak. Wah. Scriptwriter. Menurutku ya, opiniku juga lagi, penulis naskah itu adalah salah satu tulang punggung dari sebuah program. Jadi keren banget ini. Iya. Nah Tulang itu punggung. waktu di TV ya, Iya. bagian TV. Nah sekarang sebagai direktur kreatif, sekarang udah megang semuanya sebenarnya. Iya. Tapi utamanya sebagai DOP kita Iya, yang betul. ngatur pengambilan gambar, dokumentasi. DOP itu director of photography ya. Jadi berangkat dari scriptwriter, sekarang pegang alat juga. Nah, itulah kenapa hasil konten dari Sinergi Bicara itu bertuturnya khas banget. Khas banget, apalagi kalau yang gini-gini. Itu tutur secara visual ya, Iya. tapi tutur storytelling secara Storytellingnya cerita, juga alur ceritanya the juga best. the best. Karena apa? Karena berangkat dari itu. Berarti Iya. nggak hilang tuh ya Mas ya? Nggak hilang. Gajinya Nggak aja yang hilang udah ya. Iya. Memang pengalaman itu akan menggambarkan hasil pekerjaannya ya. Oh iya, berarti benar-benar dulu dibentuk jadi sekarang ini. Terbentur. Benjol. Benjol.
Experience the best teacher ya, Kak. Makanya memang produser kita hari ini tidak masuk ke dalam layar karena memang udah Benjol. benjol-benjol. Dan karena terlalu GG kalau kata Iya. anak sekarang. Terlalu inilah Raja terakhir. Raja terakhir, terakhir. terlalu hebat. Nah, share lagi berikutnya. Oke, aku sedikit itu- mau nanya boleh, juga boleh. dulu kalau Kak Rio sendiri di balik layar sempat jadi apa? Wow. Iya, di sini. aku pengalaman di balik layar waktu ikut Wow. teman-teman dari. Yang pakai baju pink ya, Kak? Bukan dong. Oh, bukan. Ini nih, dikit-dikit. Iya. Oh, wow. Masih kurus ya, masih kelihatan tulang leher. Jadi di ini Indonesia Next Top Model namanya season 3. Aku waktu itu diplot jadi PA. Wow, PA kepanjangannya adalah Production Assistant Oh, atau production asisten assistant. produser, asisten produksi. bukan personal assistant lagi berarti ya, Bukan. udah produksi Produksi. asisten produksi berarti ya, Bukan. keseluruhan produksi acara. Iya. Wow. Dan waktu itu karena kita sering keluar, aku juga pegang sebagai location manager. Oh, Jadi PM. maksudnya rapat. keluar tuh apa, Kak? Di luar studio. Oh, bukan di studio TV-nya aja. Jadi ada 3 pembagian segmentasi di ini acara ini, di luar studio, di studio untuk yang catwalk-nya, dan ada tantangan lagi gitu. Oh. Jadi ada 3 sesi gitu. Berarti harus explore banget tuh ya. Iya. Cari lokasi. Dan mau tahu nggak teman bicara apa yang membuat aku bisa perform di sini sebagai PA dan Apa tuh? location manager? Apa tuh? Pengalamanku sebagai tour leader. Nyambung banget berarti ya. Nyambung tanda kutip ya. Nyambung banget ya. Jadi Tourism ya, Kak. waktu Iya. di tourism tour leader aku kan banyak nyari tempat, lokasi. Jadi kebayang lokasi yang luas. Sesuai kebutuhan lah ya. Betul. Karena di sini kan aku kagetnya bahwa dalam satu produksi ini sekali jalan itu kita bisa 100 kru yang turun. Wow. Hmm, Rame 100 banget. kru. Heeh. Jadi kebayang dong kita butuh lokasi yang bisa menampung kru, yang secara visual juga bisa untuk 6 sampai 10 kamera langsung di set kayak gitu. Iya, tanpa bocor, ya Jadi kan? tadinya Mas Dimas scriptwriter, kemudian DOP bisa membuat konten yang bertutur storytellingnya bagus. Nah aku dulunya tour leader, terus ke TV jadi production assistant, bisa cari lokasi utamanya yang Berarti sesuai dengan challenge. SB ini udah siap buat PH dong ya. Wah, itu dia. Aku juga sepakat sih. Siap. Nah, jadi gambarannya pas keluar tuh aku gini. Oh, Selain wow. jadi PA juga jadi LO-nya buat talent juga. Apa Jadi jadi lokasi ojek payung nyari juga, Kak? Ojek jadi payung. ojek payung juga. Jadi memang sebenarnya PA itu sama dengan PU. Pekerjaan umum. Tapi lebih teknikal. Kalau tadi Mas Dimas kan kreatif, memang lebih yang diperas otaknya kan. PA Oke. lebih harus menguasai teknis dan lebih sebenarnya fisiknya harus agak prima sih. Jadi karena harus bergerak ke sana ke sini memastikan semuanya. Gitu. Itu kayak aktor yang di snack video itu. Iya. Aduh iya lagi mirip. Mirip apa sama ya? Nah, kalau untuk di ini pernah juga ikut kuisnya sebagai talent. Nah, wow. Jadi kalau di broadcast hampir semuanya aku cobain deh. Apalagi untuk masalah talent ya. Bounty Hunter lumayan, easy money. Jadi ditantangin ikut kuis ini, ayo gitu. Ini waktu masih David Bayu pembawa acaranya hostnya. Berarti yang belum hanya campers aja kali ya? Iya, kamera person belum pernah. Tapi kuis-kuis itu beneran berarti ya, Kak ya? Oh Benar. iya, benar. Iya. Pertanyaan bagus Pak Produser. Iya. Ini uangnya tuh dapat dibawa pulang beneran? Apa Tadi kan aku udah mention easy money, jadi nggak mau lah kalau gak ada hadiahnya. Nah ini beneran. Di sini aku kurang lebih waktu itu 11 jut. Wah, Dan- keren banget. ada video di YouTube kalau ketemu silakan. Nah kalau Kariska tadi kan sempat mention walaupun bukan broadcast konvensional, nah Iya. ini dia tadi aku konservatif terus, sorry ya, salah, maaf teman bicara, konvensional seperti aku dan Mas Dimas, tapi Kariska bersinggungan juga dengan Betul. broadcast atau sebagai timnya yang tergabung di itu ya tadi, Benar. untuk penayangan penyiaran acara-acara dari suatu instansi pemerintah ya, lembaga pemerintah Betul. ya. Itu pengalamannya gimana sih Kariska? Kita bantu deh dengan gambar. Nah, ceritain dong. Dapat dari Waktu itu. mana ini? Pengalaman sebagai Apa aja itu, Kak? Oke, sebenarnya ini Dari sih pojok. aku posisinya dari tim IO menjadi project manager. Cuma karena waktu itu kegiatan tuh padat, jadi harus bisa semuanya ya. Jadi dari project manager juga harus bisa, LO artis juga harus bisa, dan lain-lain gitu kan. Nah ini siapa Oke. aja nih, mention dong Kariska Oke, sama ini cerita ada- di baliknya.
yang paling sebelah kiri ini ada Pak Wamen Kumham pada saat itu. Waktu itu lagi ada kegiatan Kumham Goes to Campus keliling Indonesia sekitar 18 kota. Wow. Ini kota terakhir ini di Sorong. Wow. Aku makanya menyempatkan foto bareng karena untuk kenang-kenangan. Nah, kenangan itu ternyata dikenang di sini di hari ini di Sinergi Bicara. Kita ngobrol bareng tentang hari itu. Berarti sudah menjelajah Sabang sampai Sorong. Betul. Alhamdulillah. Karena pekerjaan akhirnya bisa keliling-keliling keliling Indonesia. Keren sih. Oke, selanjutnya ada Kak Citra Skolastika. Waktu itu memang aku di IO-nya Kemenkumham sih. Jadi acara-acaranya tuh banyak banget di acara Kemenkumham. Ini juga salah satunya di acara Kemenkumham. Waktu itu kayaknya lagi hari bakti atau hari ulang tahunnya salah satu ditjen yang Kemenkumham gitu. Okay. Sama juga Boris Bokir juga acara yang sama gitu. Keren. Berarti project manager. Kalau aku tadi PU project manager, ya udah one man show ya sebenarnya. Apa gimana? Kalau di situ aku mendefinisikan diriku adalah PIC keseluruhan ya. Jadinya aku ke klien juga, ke vendor juga, bahkan ke apapun lah, ke venue juga. Jadi PIC keseluruhan sih aku mendefinisikan. Multitasking sekali. Ada teman-teman nih yang Hai, siapapun yang join, halo. Ini ada anak Bekasi. Anak Bekasi, halo anak Bekasi. Oke juga kalau brewokan. Siapa nih? Bro. Oh. Halo. Ada lagi Yanti. Ya, Kak Yanti. Yanti. Halo, Kak Yanti. Betul banget. Mbak suka bantu di instansi aku. Iya, jangan-jangan. Iya. Halo Ibu. Ibu Yanti kan? Jangan-jangan ini Ibu Yanti. Halo. Aduh, happy banget. Halo Ibu. Dari mana? Apa itunya? Kalau benar Ibu Yanti, boleh disebutkan Mas nama username-nya? Yanti Cancer Survivor. Cancer. Benar, halo Ibu Yanti. Ibu ini adalah yang waktu itu memberikan aku tempat tinggal pada saat di Ambon. Wah. Terima kasih. Pernah di Ambon, iya Kak. Benar, Iya, Kak. aku menginap di rumah Bu Yanti selama acara Kumham Goes to Campus yang di Ambon. Bu Yanti ini baik banget, menyediakan tempat, Wow. support penuh acara tersebut, dan aku merasa happy banget karena dikenali makanan-makanan khas Ambon, terutama papeda. Bu Yanti, semoga kita bisa ketemu lagi. Terima kasih. Amin. Jasamu Terima kasih, tidak Bu Yanti. terlupakan, Bu Yanti. Kangen banget, kangen banget. Kita harus ketemu. Sip. Di mana ketemunya? Kita ketemu bisa di mana aja, Bu Yanti. Bu Yanti katanya suka ke Malang, kita ketemu di Oh, iya, Malang. benar. Nah, ini Oke. selanjutnya jadi LO Oh, ya, tadi sempat iya, mention waktu ya. itu. Ini cerita dikit dong waktu jadi LO-nya Gigi itu gimana? Waktu itu cuma Gigi aja kah ininya, bintang tamunya? Waktu itu bintang tamu utamanya Gigi dan ada, aku lupa nama. Gihon. Gihon Tuh lagunya yang Rindu rumah, aku rindu rumah. Pokoknya lagu-lagu Ambon gitu, lagu timur waktu itu. Pokoknya waktu itu aku lagi jadi LO-nya Gigi dan Gihon. Jadi aku di situ yang paling seru adalah mengumpulkan riders. Dari riders makanan, dari riders backstage-nya mereka. Itu seru banget sih karena memenuhi kebutuhan mereka selama di panggung itu menurutku pengetahuan baru ya. Jadi bahwa kita mengundang guest star itu bukan hanya sekedar mengundang, tapi dari tim backstage-nya juga harus siap menyiapkan kebutuhan mereka. Itu karena sih. kita tuan rumah ya. Karena harus kita tuan memperlakukan rumah. tamu dengan Betul baik, banget, betul menjamu. Wow. Senang banget. Bu Yanti ya, Mas Henry, Bu Ada Yanti. pengalaman nggak Kak kayak riders aneh-aneh gitu? Oh, boleh. Wow, Siapa ya? sebenarnya sih nggak ada aneh ya, cuma memang posisinya kalau kita lagi ngadain acara itu kan pasti waktu sempit ya untuk persiapan. Dan riders itu biasanya kita baru baca itu biasanya H-1 atau H-2. Nah, yang paling sering di request adalah misalnya buah, tapi dengan buah spesifik. Misalnya pada hari itu juga nggak musim, ya kita harus benar-benar cari ke toko buah yang memang mungkin lebih ekspensif daripada toko buah biasanya. Itu sih. Kalau buahnya spesifik, misal band apa gitu minta manggis isinya 3 atau 4 gitu ya. Kalau seaneh itu enggak ya Kak, karena itu lebih ke absurd. Ya ini lebih ke arah ya pokoknya buah-buah yang memang musiman aja sih yang agak sulit mungkin. Itu sih. Wow, banyak kenangannya ya. Kita masuk ke sesi ini bermain. Boleh Sikat, Kak. singkat kita bermain sebentar mengenai di balik layar yang membuat meriahnya suatu tayangan. Jadi kita tebak
yang tertampil di sini foto posisinya apa sih di ini? Susah scene banget. backstage atau Oke. ini. Nah ini. News anchor. Anchor. Alright, selanjutnya. Presenter. Presenter kalau di jalan bisa reporter Reporter. kali ya, Kak. Tukangnya nempel di sini. Bukannya di kakaknya ya. Lalu ini Oke, ini talent. teler ya, artis. Panorama. Ini biasanya yang suka memastikan semua supaya berjalan VJ? lancar. Secara keseluruhan tadi sebenarnya kalau di broadcast ini tugasnya Kak Rizka tadi memastikan acara berjalan lancar atau tayangan berjalan lancar. Kalau di broadcast Broadcast adalah produser. ya. Tapi kadang ada beda-beda sih. Ya, penyebutannya menyesuaikan sama instansi masing-masing sih biasanya. Dan banyaknya sumber daya manusia yang lagi berkegiatan di acara tersebut. Nah ini. Nah ini art. Iya betul, divisi art. Divisi art. Nah ini apa nih yang Boomer. megang ini pembersih laba-laba, sarang laba-laba, sawang ya. Audio man. Audio man. Salam men. Nah kalau di broadcast ini yang jaga gawangnya lah Aduh, istilahnya. menurutku Di menurutku, IO juga ada ya, Ini FOH. tuh lokasi yang paling Panas atau gimana? Deg-degan dan Deg-degan. jangan sampai kakak-kakak semua mencolek bapak-bapak ini. Aku tahu nih Kak. Apa itu, Kak Dila? Far ini. Gampang. VAR bola ya, sepak bola FIA ya. Oke. Ini broadcast technician atau FOH kalau FOH. di IO. Macam-macam sih sebutannya tapi memang yang pegang tayangan. Cam 1 persiapan pindah ke cam 2. Puf. Ya. Cam 3 fokus. Fokus. Pokoknya ini yang paling ini ya. Waduh. Tapi ini salah bukan fokus beliau ya. bukan beliau. Cuma pegangannya seperti ini. Ya, campers. Campers atau kameramen, kamera person. Kamera person. Nah, ini Ini adalah itu direktur kreatif kita selain DOP, Oh. selain direktur kreatif juga editor. editor. Makanya lagi grading. Grading. Betul, lagi grading tayangan. Grading, Post pro biasanya editor pegangnya. Seru banget. Yang ngerinya kalau editor pegang stripping. Aduh. Aduh. Tak tidur tuh. Apa itu tidur? Mas Dimas, apa itu tidur? Suka lupa. Udah lupa. Kalau ini yang kemarin Apa kita ya, Kak? saksikan yang membuat tayangan spektakuler Oh, jadi oke. estetik banget, jadi megah banget. Graphic designer. Graphic artist ya. Graphic artist. Oke. Nah kalau ini, itu Nah, ini. yang membuat suasana jadi terang, Lighting. atau gaffer kalau di film, produksi film. Oh. Nah, ini bisa makeup Makeup artist, artist. hairdresser, pokoknya timnya di broadcast di TV gitu atau di suatu film, tayangan produksi film pasti besar banget. Nah, Ini bisa maksudnya macam-macam. kreatif nggak sih, Kak? Iya, kalau di TV saya dulu sebutannya service, bagian departemen oke. service. Jadi isinya campers, wardrobe, makeup artist dan lain-lain gitu. Kalau Oke. produksi ya tadi kreatif, VA, editor dan lain-lain. Nah, ini kemarin juga ini vital banget di Indonesian Idol Music Director atau Arranger kali ya. TK Gustiwana. Halo, boleh mampir ke channel kita kan? Iya, boleh. Nah, kalau ini sound designer. Oke. Biasanya untuk acara dia buat ininya bumper. Mic 1, mic Iya. 2. Mic 1, mic 2, tolong. Seperti itu. Nah, ini zaman sekarang kalau acara-acara seperti 7 tempat favorit ini. Nah, ini dia yang bertugas On the tanpa spot. kelihatan. On the spot. VO artist. Ini VO artist. pekerjaan yang juga sekarang lagi naik daun banget. Mahal banget ini di pekerjaan. zaman media sosial ini. Nah, yang terakhir itu wardrobe. Wardrobe. Gitu. Yeay. Nah, ada sedikit itu tadi kan sempat kita mention juga floor director banyak penyebutannya juga ya. Ada floor management, ada stage management juga macam-macam. Nah, kita ini mau main ada game sedikit aja. Wow. Jadi mereka punya kode Kak buat talent, buat siapa yang ada di depan layar. Nah, jadi kita tebak itu kode hand sign atau tangan. Yang kiri kira-kira apa ya? Hold. Oh iya, 5 menit lagi maghrib. Bukan dong. Kalau terima waktu enggak itu Kak? Di hold dulu. Di hold dulu. Nah, berikutnya yang begini. Repeat. Kalau aku yang begini mungkin
Roll. Fast temponya Oh. atau kalau lagi baca berita Kalau cepet. kalau dariku mungkin kayak terus sih kalau MC-nya lagi masih ngomong terus bridging terus aja. Bridging, Masih ada durasinya. Belum datang. Nah, yang ini sampingnya Cukup. cukup. Yang terakhir. Ini kayaknya sulap, Kak. Coba kita cek ya teman-teman. Oh, ini Standby. standby, Speed siap-siap, up. standby, Oke. countdown, speed up tadi itu, percepat Oke. omongannya atau pergerakannya. Oke. Ternyata aku jago ya, jago nebak. Berikutnya, nah ini. Oke. Bawel lu. Nah, yang ini Bawel. gatel gitu. Didem gitu ya? Didem. Nah kalau ini? Lo gue N. Bukan. Lo gue N. Ya hampir benar sih Iya. kan. Nah ini ada yang coba kita cek Oke. ya. Oh, justru ini Keep tadi yang talking. tetap bridging, Oke, keep talking. on time, cut. Oh, on time gini lucu banget ya. Terus ini cut. Oh, Cut. come closer. Oh, kita udah di gini nih? Belum ya, bentar lagi. Come closer. Ini untuk mendekat ke kamera. Kasih peluit, Kak. Itu mundur berarti ya. Yang ini mungkin berhenti. Berhenti. Stop. Dorong temenmu, Ini- dorong temenmu. Ini Wakanda. Wakanda forever. Iya. Wakanda forever. Ini apa? Sudah habis waktunya. Go back. Oh, stop, don't move. 30 second. Oh, 15 Wow, second. pengetahuan banget buatku. Wow, luar biasa. Keren banget. Berarti memang di setiap bidang, setiap pekerjaan tuh ada bahasa-bahasa khusus ini yang kita tahu saat kita terjun di dalamnya. Benar. Itulah kenapa teman bicara di sini juga bisa menginspirasi kita semua atau berbagi wawasan karena kan industri yang kita jalani lain-lain ya. Betul. Nah, kita pasti dapat juga insight dari teman-teman semua. kayak Mungkin gitu. ada yang bersinggungan, makanya dimanapun kita kayaknya kita bisa sharing-sharing juga kan. Ke Betul. orang lama, ke orang baru, ke pengalaman ke senior misalnya seperti Iya. Bapak produser gitu. Itulah ya, apa indahnya komunikasi itu ya, bisa menambah pengetahuan juga. Nah, ini yang terakhir. Apa Kayaknya ya? yang 4 itu 4 hari countdown lagi. ya. 4 menit lagi kita berbuka puasa. Nah, kalau yang kiri Kamera 1, kamera betul, 2. kamera ini yang Ini. Nah, wow, benar-benar ya. Wow. Pengetahuan baru buat kita semua. Karena pada saat ini terjadi biasanya aku mulai lega karena itu udah ada timnya sendiri waktu itu. Iya. Udah Jadi, mereka yang ngodein udah karena mereka FD yang ngodein, ya. karena kalau FD. director. Nah, itu. Jadi dari Keren perbincangan kita tadi kita membedah di waktu yang singkat ini 30 menit gimana keseruan atau tim besarnya suatu perhelatan acara yang dimana tulang punggungnya adalah lagi-lagi apa tadi kita mulai dengan Oh iya. AT, Alat Apa? komunikasi. komunikasi. Membantunya di tim besar ya pakai alat. Tapi Oh ya, sebelum tulang penutup. punggungnya ada Ini biar komunikasi. jadi ada penutup pamungkas. Ya. Satu skill atau soft skill yang harus dimiliki sebagai tim backstage apa sih dari Karyo menurut Karyo yang paling penting? Kalau karena aku tadi dapat dapat arahan dari Kariska, skill mendengar otomatis. Mendengar arahan terutama dari ini ya pimpinan kita ya. Kalau di lapangan mungkin tadi PA di atasnya lagi ada produser untuk arahan mau seperti apa konsepnya di hari ini kayak gitu. Kalau Kariska skill Kalau soft aku skill menyebutnya adalah aku selalu apresiasi kepada orang-orang yang ringan tangan. utamanya. Oke. Bukan mukul ya. Jadi ringan tangan tuh tangannya mudah bergerak untuk melihat yang sesuatu yang berantakan itu cepat diberesin, melihat sesuatu yang setidaknya mungkin belum benar sesuai prosedur itu dibantu untuk dibenerin. Mungkin jatuhnya ke inisiatif ya. Inisiatif ya, Betul, berarti tadi skill mendengar, inisiatif dan tulang punggungnya adalah komunikasi, Komunikasi, karena pasti banget. teamwork ya. Betul. Teamwork makes the dreams work. Oh, keren banget. Dapat dari mana tuh? Baru aja. Oh, ya udah ada gini nih. Oke, udah dapat kode. Udah dapat kode. Untuk kita sudahi Mm-mm. karena waktu sudah menunjukkan waktu maghrib di Sidoarjo. Di Sidoarjo, teman-teman juga mungkin persiapan maghrib ya di Benar malam banget. weekend ini. Selamat berlibur juga. Jangan lupa besok kita masih akan temani teman-teman dengan episode-episode lainnya dari acara Sebelum Berbuka. by Sinergi Bicara. Terima kasih untuk yang udah join. Terima kasih dimanapun kakak-kakak semua berada sudah mau menyimak kita hari ini. Iya. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi Di Sebelum Berbuka episode 16 16. besok. Bye bye. Terima kasih.